Awalnya kan saya nggak tahu nih bang, kalau bakalan dikerjain sebagai apa. Jadi begitu besoknya disuruh datang, disitulah dijelasin bang, bahwasannya memang kita itu bekerja untuk menipu. Ternyata di depan masih banyak lapisan-lapisan penjagaan lagi bang. Disitulah dia dapat, dibawalah dia lagi ke perusahaan, habis juga tuh bang. Pulin dia poin sampai berdarah dia tuh bang. Kemarin juga terakhir dia nanya tuh mau berangkat lagi nggak ke Kamboja. Kawan-kawan pun banyak bang yang kembali dan balik ke sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang saat ini hampir punah. Jadi teman-teman wajib menyelamatkan saya dari kepunahan. Kalau host sebelum ini kita musnahkan bersama-sama. Oke, dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan korban dari TPPO Myanmar. Seperti apa kisah dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ali. Bang Hendra. Ya, Bang Hendra Dari Medan. dari Medan. Oh, berarti dari belum pulang nih ya dari. Belum bang, masih stay di Jakarta dulu. Pengen jumpa Bang Ali. Oh, oke, Bang Hendra. Jadi Bang Hendra ini korban ya, korban dari TPPO Myanmar. Nah, mendengar namanya aja kan banyak orang-orang yang sudah apa ya, kayak dipulangkan lagi ke Indonesia, bahkan di sana menjadi korban ya bisa jadi perdagangan manusia itu tadi ya, entah apa namanya anggota tubuhnya yang diambil kayak gitu banyak ya. Nah, ini kalau dari Bang Hendra sendiri ini seperti apa nih menjadi korbannya ini Bang? Pengalaman saya nih bang ya, saya juga ingin jelaskan biar tidak ada korban-korban berikutnya yang mengalami seperti saya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang cerita saya bisa sampai ke Myanmar dan sampai pulang lagi ke Indonesia. Itu gini bang, awalnya itu memang kita itu memang terganjal dengan susahnya mencari kerja bang kan. Karena saya dari Medan tuh kan bang, jadi saya sulit mencari kerja di sana. Jadi ada temen tuh yang nawarin kalau bisa urus paspor, kamu bisa saya ajak kerja di Malaysia. Awalnya tuh saya pengen kerja ke Malaysia bang, ikut temen. Dia bisa bantu ongkosin saya katanya kan. Oke lah, saya uruslah tuh paspor. Saya urus paspor, selesai. Saya kabarin dia. Dia bilang kalau bisa berangkat dari Batam aja. Nah, saya berangkat tuh ke Batam. Sampai di Batam, saya coba tuh nyebrang ke Malaysia. Emang sebenarnya gini ya bang, sebenarnya memang tidak boleh ya kita kalau kerja menggunakan paspor pelancong atau gimana gitu kan bang. Cuman saran teman saya ini kan ntar nanti bisa dibantu diurus dari Malaysia kalau udah kerja. Nah, di sana tuh bang, saya tuh sempat ngetes 6 kali ke Malaysia, tapi gagal terus. Ditolak tuh sama imigrasi. Jadi saya memang nggak lolos kualifikasi untuk pergi ke luar negeri. Hampir seminggu saya di Batam itu bang, untuk menunggu saya bisa berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Nah, di sela-sela itu, karena saking putus asanya saya karena tidak bekerja bang, tidak ada pemasukan, ada tuh kawan ngabarin, daripada nganggur kamu di sana, coba deh hubungi teman saya nih lagi ada di Thailand. Nah, jadi saya hubungin tuh temen yang ngabarin ada temennya di Thailand. Nah, di situ dia ngomong nih, kalau emang mau kamu kerja di Thailand, ntar semuanya diurusin katanya gitu. Jadi saya coba komunikasi,
dia menjanjiin diurusin semuanya, lihat situasi dan kondisi saya tuh memang lagi butuh pekerjaan, saya oke kan tuh Bang. Nah, jadi proses perjalanan saya itu saya mulai dari Batam dipulangkan ke Medan dulu, dari Bandara Medan ke Thailand. Tuh. Oke. Nah, jadi begitu sampai di Thailand saya pikirkan selesai nih kan, udah sampai tujuan nih yang seperti yang dijanjin temen ini. Mau kerja di Thailand lah. Komunikasilah di situ, Bang. Ntar katanya kerjanya tuh di depan komputer aja, katanya gitu. Oke. Nah, kamu bisa kan main komputer? Ya insya Allah kalau cuman sekedar ngetik-ngetik ataupun cuman scroll-scroll atau apa sih bisa lah. Apalagi kalau memang diajarin pasti bisa lah gitu kan. Ternyata sampai 3 hari tuh Bang saya di Thailand. Oke. 3 hari menunggu saya tiba-tiba dikirimin lagi tiket ke Myanmar. Oh. Bandara Yangon Myanmar. Nah, di situ saya udah mulai agak curiga nih Bang kan loh. Katanya janjinya mau dikerjakan di Thailand. Kok tiba-tiba saya disuruh berangkat ke Myanmar. Nah, cuman saya masih inilah masih berharap tuh memang benar-benar diberi pekerjaan yang bisa saya kerjakan lah gitu kan. Cuman di situ saya udah mulai terbayang-bayang, aduh jangan-jangan nih ada kerjaan yang nggak bener nih. Cuman saya ya udahlah jalanin lah, udah tanggung, udah sampai di Thailand. Nah setelah dari situ berangkat tuh ke Yangon Myanmar. Sampai di sana itu saya diinapkan dulu di salah satu hotel di Myanmar. Kalau nggak salah saya nama hotelnya itu Hotel Holly. Sampai di sana jam 12 malam. Dibangunin tuh jam 5 pagi. Disuruh berangkat ke perusahaan. Nah disitulah mulainya Bang perjalanan menuju perusahaan yang kita tahu itu scam ini Bang gitu. Jadi di daerah konflik yang namanya Miyawadi. Itu Bang. Jadi saya ceritakan aja nih Bang rute perjalanannya biar Abang juga tahu, terus teman-teman yang lain tuh tahu kan. Jadi kalau memang udah pada posisi itu mereka bisa ngambil langkah apalah yang bisa buat mereka bisa selamat kan gitu kan Bang. Jadi dari pagi tuh jam 5 tuh dijemput satu mobil. Nah di situ saya udah ada temen tuh yang ternyata udah nunggu di hotel itu juga. Oh. Jadi ada 2 orang dari hotel itu juga dan saya satu, jadi 3 orang. Jadi naik mobil nih pertama nih dari hotel 3 orang penumpang, 1 supir berangkat tuh Bang jalan darat. Sampai sekitar jam 11-12 siang itu kita seperti transit ganti kendaraan. Jadi ada kayak hotel gitu tempat singgah, kita berhenti di situ tukar mobil. Awalnya nih kita kayak mobil sedan. Oke. Mobil sedan, kita cuman bertiga sama supir satu, terus kita berhentiin di sana ganti mobil seperti mobil Ranger Bang. Oh ya. Mobil Ranger, tapi yang bawa nih masih sipil Bang, masih kayak penduduk lokal lah, orang Myanmar gitu kan. Dari situ itu kita bertambah tuh sewanya tuh, penumpangnya tuh satu seperti maaf nih Bang, etnis Cina gitu kan. Cuman kita nggak tahu tujuannya kemana. Nah dia tuh di depan sama supirnya udah ganti bukan yang pertama. Nah kita di belakang bertiga nih. Oke. Jalan terus dari situ itu sekitar 1 jaman menuju pinggir sungai. Nah, sampai di pinggir sungai itu saya udah gini juga nih. Apa kita mau kan di situ nampak kayak orang ngambil pasir, ngambil apa kita mau dipekerjakan di sini apa gimana gitu. Ternyata kita di situ disuruh nyebrang. Nyebrang sungai. Jadi nyebrang sungai dari situ banyak tuh Bang penumpangnya, nggak tahu entah penumpang mana aja kan, termasuk kita nyebrang. Sampai di seberang kita disambut sama tentara Bang. Kenapa saya taunya tentara? Dia pakainya pakai seragam tentara, cuman dia bawa mobil kan, jadi kita naik mobil dia nih. Saya juga lihat ada senjata dan perlengkapan lainnya lah di mobil itu. Nah kita yang bertiga nih tetap ngikut di mobil tentara ini, tapi yang satu sewa yang saya bilang
seperti etnis Cina itu di mobil yang berbeda. Nah, setelah itu kita dibawa lagi tuh bang ke pinggir sungai lagi. Pinggir sungai lagi tuh untuk nyebrang lagi. Itu karena kita nggak tahu daerahnya daerah apa kan. Jadi ya udah ngikut aja terus. Sampai di situ nyebrang lagi. Dan yang jemput kita di sana itu bang begitu nyebrang seperti biksu bang. Oh, Pakaian pakaian adat ya yang ada maafnya ya kayak tasbih gitu. Nah, itu dia tuh bawa kita sampai ke seperti tempat persinggahan. Kayak rumah memang tempat persinggahan. Jadi kita di situ disuruh nunggu. Bertiga kita di situ disuruh istirahat dulu. Terus nunggu mobil berikutnya yang akan mengantarkan kita ke perusahaan. Jadi udah 3 kali ganti mobil nih bang. Sampai di rumah itu dijemput lagi dengan mobil yang berbeda. Nah, mobil yang berbeda inilah yang lebih lama bang bawa kami jalan dari siang itu sampai sekitar jam 9 malam. Dan di perjalanan itu kami juga sempat menyeberang sungai, tapi nyebrangnya tetap di dalam mobil. Jadi mobil ini naik ke atas sampannya ini nyebrangkan mobilnya gitu. Oh. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan pakai sampan tuh ganti mobil. Kalau ini mobilnya ikut nyebrang. Nah, disitulah sekitar jam 9 malam kita ketemu di masjid daerah kota. Kita ditukar sama mobil tentara. Jadi kita bertiga tuh masuk mobil tentara, dikawal ada 3 orang tentara berdiri di belakang. Yang bawa supirnya, terus kita di dalam bertiga. Nah, itu sampailah di perusahaan kita. Kami berdua turun, yang satu tetap ikut sama dia. Mungkin beda perusahaan. Jadi itu mungkin daerah kantor-kantor scam semua lah bang di situ kan. Jadi yang kita turun di perusahaan yang ini, yang satu ini nggak tahu di perusahaan mananya. Gitu bang. Sampailah di perusahaan. Terus setelah sampai di perusahaan itu bang, disambutlah kita kan sama mereka yang ada di perusahaan. Ya penyambutannya lumayan inilah bang, hangat lah. Udah makan, pokoknya semualah ditanya-tanyanya kan. Ya udah istirahat dulu segala macam. Langsung dikasih tempat tidur, langsung dikasih perlengkapan untuk kita nginap lah. Nah, sampai nunggu waktu mereka pulang kerja. Karena kebetulan di situ kan sampainya jam 9, jam 10 malam tuh bang. Mereka ini pada kerja semua. Karena kami datang tuh sepi lah dulu semua kan. Karena masih di dalam satu gedung pada kerja. Nah, begitu jam 11 malam, mereka pada balik tuh pulang ke kamar semua. Di situ baru jumpa sama orang yang saya hubungi tadi. Terus sama kawan-kawan yang lain gitu. Selanjutnya di perusahaan itu? Nah, begitu sampai di situ kan bang, situasinya udah mulai agak ini kan, lain kan. Apalagi begitu datang saya, ada temen yang nyeloteh nih. Lah, lu orang pada mau pulang, kok lu pada baru datang gitu. Jadi saya tanda tanya kan bang, loh emang kenapa nih, ada apa nih kan gitu kan. Cuman karena masih baru ketemu tuh, ya perkenalan dulu lah kan. Saya dari sini gitu kan. Minta kasih tahu mereka lah kan gimana. Nah tapi di situ bang yang alhamdulillahnya saya memang berada di tempat yang baik lah, grup baik lah gitu kan bang. Mereka tuh banyak nasihatin. Jadi mereka bilang kami tuh udah punya rencana kabur udah dari lama. Nah, jadi syukurnya nih bang, kami ini yang satu kantor nih semua itu pada kompak bang. Leadernya pun kan kita dengar tuh kadang ada yang leader yang kasar, yang main pukul, main apa karena disuruh sama bos-bos tuh kan bang. Nah ini leader kita tuh hampir sama juga bang seperti itu, tapi dia seperti main 2 kaki bang. Jadi dia ke bosnya pun seolah-olah menekan kita, padahal dia tuh di pihak kita gitu. Dia banyak, udah pokoknya kalian ikutin aja apa yang saya bilang. Kalau kita memang mau sama-sama pulang katanya. Nah,
Jadi di situ saya banyak dikasih tahu, jangan ini, jangan itu, jangan apa. Pura-pura aja nggak tahu apa-apa katanya gitu kan. Yang penting nanti tunggu instruksi, kita kompak semua sama. Siap bang, gitulah kan bang, sama leadernya nih. Jadi berjalanlah waktu. Besoknya saya mulai bekerja. Mereka ajarin lah kan, mulai dari step-stepnya gimana. Jadi awalnya kan saya nggak tahu nih bang, kalau bakalan dikerjain sebagai apa. Jadi begitu besoknya disuruh datang, disitulah dijelasin bang, bahwasannya memang kita itu bekerja untuk menipu. Oke. Jadi di situ ada bimbingan, kayak kita diajarin proses-proses menjalankan skema inilah bang, kita bilang skema penipuan ini. Jadi kita disuruh baca cara-caranya untuk menipu, terus step-stepnya, terus kita juga dikasih waktu itu sekitar 3 hari untuk baca ini bang, kayak cara untuk memulai percakapan sama customer atau gimana gitu bang. Terus kalau kayak kejadian-kejadian yang saya lihat langsung seperti yang abang tanya tadi, di sana tuh kayak ada penyiksaan atau apa tuh. Kalau saya sendiri sih memang belum mengalami bang. Oke. Saya memang tidak mengalami karena saya tuh karena masih baru, saya seperti training lah. Jadi saya ada kayak VIP lah dibilang. Jadi kalau sebelum sebulan saya tuh nggak ada hukuman, cuman kayak proses belajar aja gitu. Saya agak ini nih bang, agak gugup, agak apa kan, karena harus mengingat yang kejadian kemarin yang sedikit agak mengganggu juga lah kan bang. Namanya juga pengalaman buruk. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kan bekerja untuk melakukan scamming itu ya, Iya. melakukan penipuan ke customer lah disebut ya kayak gitu. Iya bang. Nah, ini Bang Hendra sendiri ini waktu di sana itu menipunya caranya apa? Love scamming ada atau Iya, yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kami tuh di sana tuh bisa dibilang sistem menipunya tuh love scamming bang. Jadi kita tuh laki-laki nih bang kan, saya kan laki-laki, saya tuh dibuatkan akun perempuan. Jadi saya kelola akun perempuan itu mulai dari Instagram, Facebook, itu kita kelola seolah-olah itu kita sendiri. Nah, jadi kita tuh cari customer itu pengennya dari perusahaan tuh pokoknya targetnya menengah ke atas lah bang, yang kira-kira memang mereka punya duit lah. Jadi kita buat seolah-olah tuh kayak pacaran, kita cari temen dulu kan, begitu kenal kita saling sapa, kita jalin hubungan dekat. Nah, begitu udah dekat tuh, udah agak kenal segala macam, dari awalnya kita di media sosial Facebook sama Instagram, kita pindah tuh ke WA bang. Jadi dari WA itu kita juga lebih, kalau Facebook sama Instagram kan terbatas nih bang, karena kan kita pakai PC. Nah, kalau pindah ke WA kan udah bisa pakai handphone. Jadi 24 jam pun kalau dia ngasih kabar atau komunikasi 24 jam pun masih bisa kita respon kan, karena ada dipegangin handphone kantor. Nah, jadi setelah kita dapat kontak WA, setelah kita komunikasi sama customer lah kita bilang kan bang. Nah, kita tuh mulailah bercerita tentang kitanya ini punya bisnis seperti toko online. Oke. Jadi kita ajak dia juga ikut menjalankan seperti bisnis yang kita jalankan gitu bang. Berarti mau nih dia ikutan. Iya, karena udah ada kedekatan itu tadi bang. Terus kita sering cerita juga kan sama si customer ini. Jadi dia tertarik tuh, apalagi dia lihat kan gaya hidup kita tuh kan mewah bang. Pokoknya kalau pagi tuh semua wajib update status.
mau sarapan tuh kayak di hotel mahal gitu. Oh. Terus kalau siang tuh jalan-jalannya ke mall gitu. Terus liburannya tuh pokoknya liburan mewah gitu. Jadi kan mereka tuh bertanya, emang kamu kerjanya apa kok bisa hidupnya kok mewah kayak gini gitu. Mereka tertarik tuh kan, sebagian tertarik karena mereka pikir kita berpenghasilan agak lumayan gitu kan. Terus kita tinggal jelasin aja tuh bang, ya saya tuh dapat makanya bisa seperti ini. Saya tuh karena ada pemasukan lain tuh dari toko online ini. Kalau memang masnya pengen juga seperti itu untuk tambahan, ya mas bisa juga nih jalankan ini. Awalnya modalnya kecil loh mas, gitu-gitulah dia bang. Oke. Ngomong modalnya kecil, cuman segini, ntar tinggal ngikutin aja. Ya hitung-hitung tabungan, investasi gitulah. Ngomong ke calon customer. Nah, sambil tetap menjalani hubungan itu, mulailah prosesnya untuk ngerjain si customernya tadi. Kalau dia udah join, nah tuh pura-pura dipesenin seperti apa ya, orderan barang. Oke. Nanti dia bayar nih pesanan ini, misalnya 1 juta nih bang nilainya, dia cuma bayar 900, itu 100.000 keuntungan dia, gitu. Jadi karena untungnya langsung itu, dia kan jadi percaya nih bang. Terus dia mau tarik pun bisa tuh. Oke. Misalnya transaksi pertama nih, ada pesanan nih 1 juta, dia cuma bayar 900. Terus customer yang itu kan bayar 1 juta tuh sama dia, keuntungannya 100.000. Nah itu bisa ditarik langsung. Bahkan yang kedua pun sempat juga saya lihat, dikasih juga tuh bang, misalnya kayak pesanan kedua atau ketiga misalnya 3 juta atau 5 juta, dia tarik masih bisa dikasih. Kalau momennya itu kayaknya dia bakalan kemakan ini kayaknya gitu bang. Jadi memang di situ ada kayak perjudian juga lah kan bang. Oke. Kalau dia tarik nggak masuk lagi, zong lah berarti kawan yang apa ini yang ngajak dia. Tapi kalau dia tarik begitu dikasih besar dia masuk lagi, berarti kan lebih banyak yang ketipu dibanding yang pertama kan. Gitu bang, gitu terus tuh sampai ada satu tim kami tuh yang bisa nipu sampai 4 miliar bang. Oh, itu berarti udah jago banget dia nipunya ya. Itu ikut pulang sama kita bang. Berarti itu masuk ke rekening si perusahaan asing ini, Iya. si perusahaan Myanmar ini. Iya, di perusahaan yang kita kerja inilah bang. Itu barangnya berupa apa? Dia kayak bisnis online gitu aja bang, bisnis kayak jual beli baju, sepatu dan lain-lain. Ya semua ada di situ bang, mau pesan apa aja ada situ. Jadi itu seperti pesanan fiktif. Jadi misalnya gini nih bang, abang nih customer saya nih misalnya kan, abang join nih, tuh. Terus itu nanti yang pesan itu ya kami juga, leader kami pesan ke abang. Jadi saya selaku model itu, mas itu ada pesanan tuh mas, diselesain biar ada keuntungan buat emas gitu. Nah diselesain sama dia, masuklah duit itu tadi, begitu. Karena ada juga hubungan itu kurasa bang ya, karena dibarengin sama cinta itu tadi lah, bucin lah, kan ada hubungan itu tadi. Jadi yang namanya laki-laki ini kan bang gengsi juga dia nolaknya kan gitu. Alah masa cuman 10 juta nggak bisa dibayar mas, bilang. Atau mau saya bantuin mas 5 jutanya dari saya, ntar masnya 5 juta, sampai kayak gitu nih bang si model ini nipunya gitu. Nah terus si customer ini nih yakin bener kalau itu tuh si wanita beneran. Nah itu bang, kita di sana tuh ada namanya model. Jadi ini kita pekerja semua nih kan bang, laki-laki misalnya. Ada juga sih memang yang perempuan, cuman yang perempuan khusus ada untuk jadi model. Jadi kalau misalnya dia nelpon, si cewek perempuan ini yang jawab, iya mas, gimana mas. Jadi bukan kita langsung yang komunikasi, ada modelnya. Nah jadi dia jadi percaya kan bahwasannya dia tuh berhubungan sama perempuan.
Nah, kalau dia pengen video call bang, emang itu ada klasifikasinya lah. Kalau memang harus, terus dia memungkinkan punya duit banyak atau gimana kan, itu kita ada pakai ini bang, AI, pakai teknologi AI. Oh, Jadi abang nelpon saya tuh di hadapan abang tuh model yang di Facebook atau di media sosial ini. Udah langsung gambar dia yang video callan sama abang. loh, canggih itu ya. Iya. Kan AI itu kan walaupun kayak sekarang kan banyak ya AI yang kayak benar-benar real gitu, tapi kalau kita ngelihat dari bentuk gambar, dari langkah kaki, dari ucapan mulutnya juga kan masih kelihatan kalau AI kan ya. Nah itulah bang, kadang memang kalau saya bilang ya, customernya itu kan kalau dia kuat agama bang, Mm-mm. itu pasti susah diapain. Kalau dia eh, ibaratnya gimana ya bahasanya ya, kalau udah imannya lemah, itu gampang banget bang kalau untuk ngerjainnya aja. Hmm. Pasti tergiur sama karakter yang kita pakai ini. Oke. Berarti ada PCS-nya juga. Kalau PCS. kalau PCS-nya saya belum sampai tahu bang. Kayaknya nggak ada. Cuman kita punya koleksi disediain bang. Kita koleksi video yang agak seksi-seksi, yang sampai pap-pap yang nggak mengenakan busana. Kita disiapin untuk jaga-jaga mana tahu customer potensial untuk kita tipu ini pengennya yang ke arah sana. Ya kita siapin. Yang penting dia bisa masuk duit buat kita gitu bang. Sampai segitunya bang. Pokoknya makanya saya kan setelah balik dari sana tuh ya paling tidak saya kasih tahu keluarga saya dulu yang utama, terus orang-orang terdekat saya dan sekitar saya lah, bahwasannya penipuan sekarang tuh udah secanggih itu. Jangan sampai kita terlena lah, gampang tertipu. Kalau ada apa-apa tuh harus memang diselidiki lebih dalam lah biar jangan jadi korban gitu bang. Oke, selanjutnya setelah ini kan rame-rame nih, taruhlah pemberontak nih Bang Hendra sama tim ini Iya, untuk kabur dari situ, iya, dari si perusahaan ini. iya bang. Itu kaburnya gimana? Kan biasanya emang nggak ada penjagaan atau gimana gitu? Jadi ini bang, makanya saya juga di sini juga sekalian pengen ucapin terima kasih nih sama pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung membantu proses kepulangan kami. Terutama kami waktu pas di dalam itu bang. Jadi ada salah satu teman di situ, kebetulan dia IT bang, Oke. bagian IT di situ. Kalau boleh saya sebut namanya atau samarannya itu kita biasa panggilnya Xiaohu. Mm-mm. Nah dia tuh punya jaringan bang sampai ke SBMI kalau nggak salah, Serikat Buruh Migran Indonesia. Mm-mm. Nah dari jalan dialah kami bisa melapor tuh bang. Kita kirim data, kita kirim nama yang untuk dipulangkan. Oh. Nah gitu oke. bang. Jadi itu memang mungkin mereka udah merencanakannya udah dari lama bang. Alhamdulillahnya saya masih jumpa sama mereka. Mm-mm. Walaupun saya memang akhirnya pulang belakangan setelah mereka. Dan itu tetap dalam masuk strategi kepulangan kami gitu bang. Jadi memang sengaja kita tuh ditinggal 4 orang di situ bang. Untuk biar mereka ini bisa pulang dulu semua. Mm-mm. Nah mereka tuh kasih kabar tuh sama kita. Pokoknya kalau nanti ada penjemputan sekali lagi, kalian harus ikut pulang. Apapun ceritanya harus ikut pulang karena itu kemungkinan penjemputan terakhir. Kalau kalian nggak ikut pulang, kalian bakal dianggap pelaku. Nah, jadi begitu di saat kami tahu ada penjemputan terakhir, kami ikut pulanglah yang 4 orang ini kami bang. Jadi terakhirnya kami jumpa di penampungan semua. Satu kantor tuh bang, semua ketemu di sana lagi. Yang jemputnya? Jadi dia gini bang, proses penjemputan itu dari pihak KBRI datang tuh ke perusahaan Oke. mencari nama-nama yang melapor itu tadi. Nah, jadi si ini ada laporan pengen pulang karena ada
kekerasan atau ada yang inilah banyaklah keluhan mereka sehingga di perusahaan itu nggak betah dan ingin pulang, terus nggak sesuai jam kerja apa gimana, mereka melapornya seperti itu bang. Itu awalnya cuma dikasih pulang 1-2 orang bang. Oke. Jadi tiap ada penjemputan tuh cuma 2 orang yang boleh pulang. Nah jadi memang gimana bilangnya bang ya, tim ini yang di perusahaan kami ini semua tuh memang udah merencanakan pengen pulang bareng. Tapi memang diatur strateginya tuh yang penting si ini duluan pulang, ntar kita belakangan. Sampai leadernya tuh mau belakangan pulang tuh bang, cuman untuk menyelamatkan kawan-kawan yang lain pulang. Oke. Untuk jagakan inilah situasi antara bos, pekerja sama dia. Pokoknya itu di akhir mau pulang itu mereka sampai ada dimintain $3.000 kalau mau pulang. $3.000. Kalau $3.000 bang, paling nggak minimal kalau dirupiahkan 45 juta ke atas ya bang. Sekarang kan kalau nilai itu ada 15 ribuan lah. Sampai dimintai segitu. Kalau memang benar kalian mau pulang, nggak apa-apa pulang, tapi bayar denda kalian selama di sini apa segala macam itu sekitar $3.000 diminta. Nah tuh si leader itu menengahin itu bang, dia cari aman kanan kiri. Jadi kamu yang ini cemana diusahakan pulang duluan. Ntar ini rombongan saya nih yang 4 orang, kalian belakang dulu biar jangan apalah pokoknya Yang kelihatan banget gitu. pokoknya diatur lah. Pokoknya yang punya otak kepulangan kemarin tuh leader kami itu namanya Shoji bang. Shoji tuh dia sama Xiaohui nih tim IT nih. Berarti orang keturunan semua. Enggak, itu Oh, nama-nama di sana. iya. Kebetulan di sana memang kami harus pakai nama samaran. Contohnya kalau saya dikasih nama Shogu bang, Oh, gitu. itu artinya anak anjing. Itu mereka yang kasih nama kan biar jangan sering ketahuan lah, biar jangan ketahuan aslinya kita gimana kan. Nah yang ini bang, yang ada kejadian lucu tuh, teman satu kamar juga, itu namanya Hudi bang. Nah memang di antara yang lain nih, si Hudi ini memang kelihatan tertekan kali memang dengan situasi dan keadaan di situ bang. Sampai nekat dia kabur bang. Kaburnya itu lewat dari jalan utama yang dijagain semua security di sana. Kalau istilahnya security di sana itu bawen namanya bang kan. Dijagain tentara pemberontak sama bawen itu. Dia tembus dari sana jalan bang, udah jauh. Udah lewat dari penjagaan pertama dari perusahaan kita ini. Kabur. Ternyata di depan masih banyak lapisan-lapisan penjagaan lagi bang. Disitulah dia dapat. Dibawalah dia lagi ke perusahaan. Habis juga tuh bang. Bulin dia pun sampai radar dia tuh bang. Sampai nggak bisa kerja 1 hari, diistirahatkan di dalam kamar. Cuman dia termasuk orang yang inilah bang. Saya syukurnya ketemu sama dia tuh. Dialah yang ngasih tahu semua di sana tuh. Lu nanti pura-pura ini aja, kalau kerja tuh jangan nampak terlalu pintar, jangan terlalu bodoh. Terlalu pintar ntar kamu juga yang nyesel, terlalu bodoh ntar kamu yang disiksa katanya. Terus banyak lah masukan-masukan dari dia yang memang saya pegang sampai terakhir saya pulang untuk amankan diri saya lah, biar jangan kenapa-kenapa. Sampai dia tahu tuh bang, dia punya catatan kayak buku kayak apa gitu kan bang, untuk perencanaan kabur. Kebetulan perusahaan kita itu kan pinggirannya kan sungai bang. Sampai dia tahu tuh bang, kapan sungai itu agak turun airnya, sampai tingginya paling kalau Saturn tuh cuma 1 meteran gitu. Di situ momen kalau memang kita mau kabur. Dia sampai hitung ke arah sana bang. Si Udin saking frustasinya di perusahaan itu, dia ngambil momennya kalau memang mau
kabur pada jam sekian. Karena pada jam sekian tuh dia tahu tuh kalau penjaganya di situ cuman ada satu. Sampai segitunya dia bang cari informasi, dikumpulkannya semua data-data sama pengalaman selama dia di sana kan. Nah, pada saat ini air sungai yang perbatasan itu agak tinggi. Kalau mau kabur jangan pada saat tanggal sekian, sampai gitu-gitu bang. Si Yudi ini, ya alhamdulillah ketemu di penampungan tuh pada senang semua lah kan. Memang orang yang pengen pulang dan kabur tuh ketemu semua di sana bang. Nah, berarti Bang Hendra belum terima gaji dong? Ya, jadi ini bang, saya sampai di sana kan tanggal 26 Januari. Nah, periode gajian itu setiap tanggal 15 bang. Oke. Nah, jadi awalnya kan dijanjiin saya gaji itu 25.000 baht bang. Satu bulan. Karena saya dari tanggal 26 ke tanggal 15 itu belum genap satu bulan, saya belum gajian bang. Nah, cuman saya dipinjemin duit sekitar 8.000 baht selama saya kerja itu. Sampai bulan depannya baru mungkin saya Dipotong, dapat gitu ya. 25.000 baht lagi gitu. Cuman kan ya nggak sampai kan bang. Kalau sampai bulan depannya mungkin bukan gajian 25.000 baht bang ya kan. Itu 25.000 baht kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan kalau tidak salah sekitar 11-12 juta kalau nggak salah bang. Gede ya. Sebulan. Makanya memang tergiurnya tuh di situ bang. Selain gaji besar, terus iming-iming kerjaannya nggak begitu susah kan, syarat-syaratnya apa segala macam. Jadi itu yang buat kita tuh tergiur lah dengan tawaran itu tadi bang. Apalagi di usia saya sekarang kan, kemarin saya masih 35 lah, 36 itu kan kalau untuk cari-cari kerja di tempat biasa atau yang memang kantoran atau apa kayaknya udah Udah susah. banyak nggak terima bang kan, 35 ke bawah yang ini. Makanya itulah jadi salah satu faktor yang mempengaruhi saya bisa sampai ke sana gitu. Nah, berarti di sana kan berarti ada wanita juga ya kerja di sana. Banyak bang. Nah, itu kalau wanita itu biasanya mereka dibalik nih. Ini dibalik nggak? Jadi kayak Bang Hendra menjadi seorang yang sebagai perempuan, si perempuannya sebagai laki-laki, gitu enggak? Jadi bang, kita tuh sebenarnya semuanya tuh jadi perempuan. Jadi kalau memang dia perempuan, dia tetap juga dia jadi perempuan. Jadi dia lebih natural kan bang, lebih asli lah dia. Bahwasanya memang dia. Nah dia kan bisa juga telepon sendiri, karena dia perempuan kan, langsung suaranya mengapa. Kalau kita yang laki-laki ini nyamar jadi perempuan, kita butuh model tuh untuk mana tahu dia nelpon. Kita punya apa model perempuan untuk menanggapin lah obrolan dia. Kalau abang nanya ada juga perempuan sana, suami istri bang berangkat ke sana. Ya Allah. Abang bayangin tuh gimana coba, suami istri. Kayak di rombongan kami itu aja udah ada 3 orang bang, 3 pasang suami istri. Makanya sampai sana tuh saya heran gini, mereka ini ketipu apa gimana? Kok bisa dua-duanya kemari gitu kan? Ya jadi pertanyaan juga sih sama saya, cuman ya itu mereka lah kan bang. Kita kan nggak tahu jalan apa, mungkin memang pengalaman ada kerja di situ terus jadinya ke situ gitu kan bang, atau memang mereka memang benar-benar dijanjiin kerjaan lain ternyata di situ disuruh nipu kan gitu. Bahkan tim apa tadi bang, IT tadi tuh istrinya tuh posisinya lagi hamil tuh bang waktu pas di makanya dia memang yang apa paling vokal paling apalah untuk merencanakan kepulangan ini, karena dia mungkin kan satu selain mikirin pulang dan nyelamatin teman yang lain, dia juga kan mikir istri dia hamil, bagaimanapun dia memang harus pulang lah. Karena sempat cerita dia tuh istrinya tuh sempat disuruh gugur sama bos perusahaan kita bang, karena kerja di situ. Dia nggak suka tuh ada yang hamil apa, sempat dipanggil dia katanya di perusahaan tuh disuruh gugurin tuh si istrinya. Ya dia berontak dong, sempat ribut lah dia bang, bersikeras bahwasannya dia nggak mau lah kalau gugurin anaknya tuh. Nah dia karena jabatan dia pun tim IT ini tadi bang, jadi dia masih punya nilai tukar kan,
Kalau kayak pekerja kita biasa mungkin nggak bisa ditenggang tuh. Bisa aja gugurin tuh. Mana bisa kita lawan apa? Cuman karena dia IT, dia punya kunci gitu kan bang. Jadi bos itu mungkin masih mikir-mikir kan kalau memang mau apa sama dia. Karena dia yang buatin apa bang? Akun-akun tuh semua dari Si dia. IT ini. Iya. Nah jadi eh kita satu orang aja bisa sampai ngelola 20 akun bang. 20 akun sosial media. Sosial media, Facebook dan Instagram lah khususnya. Berarti ini Instagramnya ini udah Instagram yang lama ya, bukan Instagram baru atau Facebook yang baru gitu. Karena kan kalau misalkan sudah yang baru kan kelihatan tuh foto-fotonya, pasti iya. ketahuan dong. Bener gitu. bang. Jadi kita di situ ada akun yang memang udah ready yang bisa kita kelola. Ada juga kita juga sekalian bangun akun. Jadi sambilan tuh bang, misalnya 5 akun yang udah jadi, 5 akun Facebook udah jadi, 5 akun Facebook Instagram yang udah jadi, kita kelola. Sambil kita buat yang baru nih. Yang baru ini kita buat baru kayak mulai lagi dari upload foto satu-satu, mulai lagi buat status satu-satu. Jadi dia nanti sekalian tuh bang jalannya. Jadi sekalian ini kan sekalian kembang lah dia. Begitu sebulan aja kita di sana kan dia udah banyak teman, banyak apa. Tapi belum bisa dipakai untuk ngelobi karena kan Masih pasti sedikit. kurang percaya kan. Teman baru berapa, terus baru berapa lama aktif kan gitu kan. Ya, jadi memang ada akun-akun yang memang udah lama yang memang biasa kita pakai untuk melobi-lobi customer gitu bang. Berarti ada yang beli juga followernya. Ada itu biasanya leader yang nawarin bang. Itu akun kamu bagus nggak gini-gini. Kalau kira-kira teman-temannya potensial di dalam tuh mereka siap keluar duit bang untuk naikkan jumlah followers apanya kan biar kelihatan real. Jadi lebih gampang, lebih percaya customer nih untuk ditipu kan. Gitu. Kebanyakan kita pakai model-model tuh dari luar tuh bang, kayak Thailand, Singapura, Malaysia. Tapi kita buat jadi Indonesia. orang Indonesia. Tuh, namanya nanti nama Indonesia kan. Tapi jadi gini bang, akun ini sebenarnya real. Orangnya ada. Jadi kita kayak copy, kita pakai di Indonesia dengan nama berbeda. Jadi dia di sana upload video baru, upload status baru, upload foto baru. Nah itu kita ambil untuk kita apa juga kita upload ulang di sini. Jadi dia kan waktunya tuh nggak terlalu jauh kan bang. Jadi dia update kita update, dia update kita update gitu. Jadi kelihatan real. Berarti di follow dulu nih akun aslinya nih. Iya. Jadi kita ngikutin si akun asli ini juga. Nah kita pakai akun yang dia dengan nama yang lain. Jadi kegiatan dia kita copy ke sini. Jadi apalah istilahnya apa tuh namanya? Pokoknya time waktunya itu nggak jauh berbeda lah. Jadi kelihatan memang oh lagi di sini pada saat ini acara ini apa itu kelihatan kayak seperti sama lah seperti yang dia lakukan gitu. Misalnya lagi nonton konser nih di Jakarta. Lagi nonton konser di Jakarta, ada konser ini. Ini dia yang real nih. Nah kita buat juga tuh kan. Iya. Oh iya bener. Si customer bilang, iya bener ya. Ada konser emang di Jakarta kemarin kan gitu kan. Padahal kan bukan kita yang ini. Si model ini. Jadi kelihatan kayak real dia bang. Berarti kayak story semuanya diambil semua ya. Bener. Parah juga ya berarti kalau kita sampai kena ya. Canggih bang kalau untuk ininya bang. Berbagai macam cara tuh biar korbannya itu memang benar-benar ketipu. Bahkan saya kemarin di penampungan ada salah satu customer yang telepon ke nomor pribadi kita. Itu coba saya bilangin bahwasannya itu akun palsu pak, bukan perempuan kan. Saya nggak percaya, saya udah komunikasi langsung sama dia. Saya sudah video callan sama orangnya. Saya udah tahu dia di mana atau apa. Pokoknya sampai nggak percaya kalau dia itu kita bilang palsu. Ini kan berarti Bang Hendra ini masuknya melalui agensi ya. Iya. Agensi yang berada di Jakarta juga.
Kalau saya bilang agensi saya kurang ngerti bang ya, cuman sindikatnya lah kan. Oke. Mereka punya jaringan mau di Indonesia Medan misalnya, Jakarta dan daerah lainnya termasuk ke Kamboja ataupun Myanmar dan Thailand gitu. Nah, berarti kan Bang Hendra ini nggak pernah tahu nih wujud atau si muka-muka si agensinya ini. Ya kalau itu memang kurasa mereka eh terlalu pintar bang ya. Kurasa mereka memang udah tahu gimana caranya biar jangan ketahuan aslinya mereka ini siapa gitu kan. Tapi komunikasi itu masih tetap berjalan bang. Misalnya kayak yang memberangkatkan saya ke sana kemarin tuh masih aktif sampai sekarang dia. Kadang kemarin juga terakhir dia nanya tuh mau berangkat lagi nggak ke Kamboja. Nah, karena dia tahu kan saya ex Myanmar bang, lebih gampang diterima kalau ke Kamboja kan, karena punya pengalaman. Kalau mau kamu bisa saya bantu. Itu bang. Jadi semudah itu bang. Makanya saya gimana bilangnya bang ya, agensi itu tetap banyak bang, bukan cuman dia ini aja gitu kan. Karena saya secara pribadi saya banyak juga dihubungin teman-teman yang lain yang apa segala macam untuk berangkat lagi. Tapi sekarang udah tujuannya tuh kayak seperti Kamboja bang. Pokoknya sekarang nih saya tanya ini tuh Kamboja. Myanmar dan Thailand mungkin karena kami memang udah nggak bisa dari sana kan. Jadi Kamboja nih. Kawan-kawan pun banyak bang yang kembali dan balik ke sana tuh. Padahal udah tahu kan gimana yang kita alami waktu pas di Myanmar. Cuman mungkin karena ya ekonomi terus mungkin susah cari kerja juga di apa milih jalan singkat kan. Ya kembali ke mereka lah kan bang. Mereka yang milih jalannya seperti itu berarti mereka udah siap kan gitu kan bang. Nah, berarti agensi ini masih ada dan belum ini memang pemerintah ini nggak ditangkep-tangkepin atau gimana sih, atau didiamkan aja agensi-agensi seperti ini, karena kan setiap tahun, mungkin bukan setahun, setiap bulan mungkin mereka memberangkatkan beberapa pekerja ya, yang berangkat ke sana, nggak Myanmar, Thailand, Kamboja gitu. Berarti korbannya ini udah banyak. Makanya mungkin kita inilah bang salah satu podcast kita ini kan Bang Ali dengan Jejak Backpacker ini kan mungkin jadi media juga lah, jadi sarana juga untuk mengingatkan itu. Karena mereka bang kalau kita berharap dari pemerintah aja, mungkin kalau ngeharap dari pemerintah aja, ya mungkin mereka usaha mungkin nggak nampak sama kita mungkin kan bang. Cuman kadang ke orangnya langsung juga seperti calon korban lainnya ini bang. Karena termakan iming-iming itu, karena termakan janji apa segala macam, mereka nggak ada mikirin ke sana tuh. Jadi yang penting yaudah kalau memang bisa kerja, ayo diurusin semuanya, ayo apa. Jadi bukan cuma peran pemerintah, kesadaran kita juga dengan bekerja di luar itu beresiko gitu. Harus ada kesadaran kita juga, harus bisa kita memang memfilter kan bang. Nggak segampang itu kita kerja di luar negeri. Kalau yang gampang pergi ke luar negeri itu berarti resikonya besar. Salah satunya itu tadi lah kayak ke Kamboja, gampang kita memang pergi ke Kamboja. Cuma resikonya apa? Lihatlah seperti yang sekarang terjadi kan bang, banyak yang ini yang itu. Jadi nggak bisa pulang, ada yang minta tebusan, ada yang apa, sampai ada yang meninggal segala macam, bahkan ada yang bilang sampai tubuh dijual atau diambil gitu kan bang. Ya Allah alam lah itu bang kalau yang masalah itu. Cuman kalau agensi ini nggak ada matinya bang, masih ada terus sindikatnya itu nggak cuman ini bang, kayaknya banyak orang yang terlibat lah bang, termasuk mungkin imigrasi kita, cuman ya itu oknum lah kan bang. Ya mudah-mudahan kedepannya kalau memang pemerintah memang pengen Indonesia lebih baik, terus mengurangi korban-korban seperti ini, mereka harus lebih selektif lah kan bang, terutama memaksimalkan
imigrasinya mungkin tuh. Oke, berarti di sana khususnya di perusahaan ini khusus untuk penipuan di love scamming aja Love ya. scam. Nggak ada kayak yang lain mungkin diantarkan untuk dia diambil ginjalnya. Nah itu kalau yang kayak gitu-gitu Bang Hendra sendiri mengetahui. Kalau di Myanmar kemarin Bang, saya memang sama sekali tidak dengar. Mm-mm. Mau cerita langsung sama kawan-kawan yang lain juga belum ada sampai yang segitu. Cuman kalau korban kekerasan, penyiksaan dan lain-lain itu memang jelas real ada. Bahkan saya kemarin sempat punya rekamannya tuh Bang yang disetrup yang apa waktu pas di penampungan karena kita kan sharing-sharing di sana. Kita ditunjukin tuh sama temen nih tuh di setrup nih saya mau jadiin alat bukti pokoknya gitu-gitu tuh ada yang kayak gitu nih ini mau saya tunjukin sama baris krim atau apa nanti ntar sampai di Indonesia gitu pada mereka pada punya inilah bukti-bukti yang memang benar-benar terjadi. Ya, banyak kemarin tuh saya lihat juga sempat lihat beberapa video yang FYP ya di sosial media saya itu ada kayak video apa namanya tersembunyi gitu jadi dia ngerekam aksi ya kekerasan yang dialami oleh TPPO di Myanmar itu sangat apa ya kayak ditendang apa gitu. Karena di sana kita Bang nggak leluasa Bang pegang handphone. Jadi memang pada saat momen-momen tertentu aja tuh bisa pegang handphone kecuali memang dia punya kayak jabatan ya misalnya leader kayak gitu mungkin dia adalah fasilitas dia handphone dia dipegang. Kalau kayak kita pekerja biasa tuh Bang jarang tuh Bang dipegangin handphone. Jadi katanya nanti di sana tuh handphone bisa dipakai nggak ada tuh Bang ditahan semua handphone tuh ditahan paling bisa seminggu sekali atau apa untuk menghubungi keluarga kalau untuk urusan-urusan darurat apa baru dikasih pinjam. Kalau nggak dikasih pinjam handphone itu ditahan. Makanya kita coba aja deh pasti susah ngubungin teman-teman kita yang ada di sana gitu. Ini buat yang kawan-kawan juga yang menyaksikan video ini nih kalau emang nggak percaya kalau memang ada teman yang di sana coba deh hubungin pasti susah pasti sulit. Kenapa? Karena komunikasi di sana itu terbatas Bang. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dibilang di awal gitu katanya yang bisa main handphone lah bisa pegang handphone susah dihubungin kalau dari sana makanya kita terbatas untuk komunikasi bahkan sama keluarga gitu. Oke. Berarti Bang Hendra nggak dari ilmu yang didapat di sana nggak dipraktekin di Indonesia. Sebenarnya nggak ada ilmunya di sana kan Bang. Iya. Ilmu penipuannya gitu tadi. Nggak ada baiknya ya Bang. Tapi alhamdulillah ya Bang Hendra bisa pulang gitu. Alhamdulillah Bang. Tapi kebanyakan orang-orang yang di sana yang kayak orang yang apa tadi yang udah berkeluarga, yang udah berkeluarga di sana itu suami istri mereka udah rata-rata udah lama atau gimana? Kalau yang barengan sama kami tuh ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, makanya kan dia sempat hamil kan Bang di situ kan. Jadi berarti dia punya proses waktu yang agak lumayan lama kan sampai bisa hamilnya tuh posisinya mereka udah di situ gitu. Jadi udah 6 bulan atau 3 bulanan lah paling nggak di situ dia gitu. Oke. Nah, berarti harapan kedepannya nih mungkin dari Bang Hendra untuk pemerintah atau buat teman-teman di rumah nih yang mereka banyak yang akan pergi ke Kamboja atau Myanmar gitu. Ya jangan termakan iming-iming. Itu aja sih Bang. Jadi kita tuh lebih diiming-imingin gitu Bang. Makanya tergiur untuk ke sana. Contohnya saya nih Bang, saya hampir juga nih Bang berangkat ke Kamboja biar Abang tahu. Saking sulitnya saya mencari kerja, keputusasaan ya emang sih balik itu salah saya ya Bang ya karena mungkin saya kurang percaya diri, saya memang kurang berusaha untuk mencari yang kerja yang memang benar-benar yang ada di sekitar saya gitu kan. Sehingga ada tawaran untuk ke sana itu saya mesti jadinya apa saya berangkat aja apa gimana karena memang ntar diurusin tuh Bang. Kita berangkat tuh cuma 0 doang gitu. Cuman modal pakaian aja kita udah bisa berangkat. Modal pakaian doang kita udah bisa berangkat. Dimodalin semua. Bahkan sambil nunggu kita untuk berangkat kita tuh dikasih duit saku, duit jajan.
gitu ya. Makanya siapa yang nggak tergiur gitu Bang, apalagi posisi kita lagi nganggur, lagi nggak punya apa-apa. Serem ya. Oke, ada tambahan lagi Bang Hendra mungkin yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Kalau pesan saya buat teman-teman yang hampir putus asa seperti saya dalam mencari kerja atau apa, jangan sampailah kejebak ke dunia seperti ini nih, kayak pekerja penipuan online ini, kayak ditawarin pekerjaan di luar negeri yang nggak jelas. Misalnya ke Kamboja gitu kan. Karena dua tuh Bang, kalau memang nggak judi online pasti scammer. Kalau udah Kamboja tuh pasti itulah tujuannya, itu pasti dua itu. Makanya seputus asanya kita mencari kerja di Indonesia atau apa, ya jangan sampai ke sana juga gitu. Karena kalau udah menyesal, kalau sudah terjadi gimana bilangnya Bang ya? Penyesalan itu datangnya memang terlambat. Makanya jangan sampai menyesal dulu. Tuh. Lebih baik mau kita susah-susah atau apa gimana ya di sini aja lah. Jangan sampai kejebak sampai ke sana. Karena repot ntar kalau udah sampai sana. Untung kalau negara kemarin tuh sempat hadir peduli sama kita. Kalau nggak ada, misalnya kayak sekarang ini lah Bang. Kan udah jarang tuh berita ada kepulangan. Gimana tuh teman-teman kita yang masih di sana? Gimana mereka? Apa kita tahu kapan mereka pulang, kapan mereka bisa pulang? Itu juga jadi bahan pikiran untuk teman-teman semua. Jangan sampai terjebak ke dalam lingkaran setan inilah gitu. Buat juga sekalian juga ya buat pemerintah juga kalau bisa ya lebih pedulilah kan sama masyarakatnya atau rakyatnya lah, apalagi orang yang pernah ketipu nih Bang. Kan mereka terlalu gampang nih kalau untuk diajakin lagi gitu kan Bang. Kalau nggak ada peran pemerintah yang serius untuk menangani ini, ya kayak saya lah contohnya. Gampang gitu kalau untuk dipanggil lagi sama mereka gitu. Apalagi kalau tidak ada hadirnya peran pemerintah yang memang bisa bantu kita mencari kerja agak lebih gampang, walaupun kerjaan apa gitu kan. Jadi pikirannya pasti mau berangkat lagi gitu. Oke, Bang Hendra, terima kasih buat waktunya ya. Siap, Bang Ali. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Hendra dalam segmen Cuble, Curhat Dong, Bang Ali. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hendra. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih pengalamannya. Terima Ya, kasih dari sama-sama. terima curhat di sini untuk berbagi pengalaman. Sama-sama Bang Hendra. Ya, jangan sampai ke sana lagi Bang ya. Insya Allah. Cari tempat cari ya negara yang bagus lah untuk mencari Siap. sesuap nasi ya. Siap. Kalau siap, di Bang. Indonesia nggak diterima, memang ya kita tinggal di negara sendiri yang katanya tanah kita ini kaya, tapi rakyatnya menderita. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.